Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tulip Yuni Rosyani Putri, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bungo dari SMP Negeri 1 Tanah Tumbuh. Izinkan saya memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 disiplin positif penerapan segitiga restitusi. Perkenalkan fasilitator saya Bapak Muhtarom dan pengajar praktik saya Ibu Andriani. Definisi restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang melanggar keyakinan kelas pada kelompoknya dengan pemahaman diri yang lebih baik lagi. Adapun tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan. Berikut ini adalah praktik segitiga restitusi di sekolah dengan mengajukan 2 skenario permasalahan. Kasus pertama, Dea, siswi kelas 9C SMP Negeri 1 Tanah Tumbuh, akhir-akhir ini sering terlambat datang ke sekolah. Dikhawatirkan Dea akan ketinggalan materi pelajaran. Sebagai guru, saya harus bisa menyelesaikan permasalahan Dea dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Berikut ini adalah skenario kasus pertama. Dea tahu mengapa Dea dipanggil? Tahu Bu, karena Dea terlambat. Tadi Dea berangkat sekolah jam berapa? Jam 7.30 Bu. Nah, apakah Dea tahu sekolah kita masuk jam berapa? Jam 7.30 Bu. Oke, jika Dea berangkat dari rumah jam 7.30 lalu sekolah kita masuk jam 7.30, apakah Dea sudah datang tepat waktu? Tidak Bu, saya terlambat. Ibu tahu setiap orang pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah terlambat datang sekolah dan terlambat mengajar. Namun di sini ibu tidak mencari siapa yang salah. Kita sama-sama mencari solusi agar Dea tidak terlambat lagi datang sekolah, ya nah? Sekarang ibu mau tanya, alasan Dea terlambat ke sekolah. Saya perlu siapkan Bu. Kenapa Dea bisa bantu kesiangan? Saya membantu ibu saya membuat kue ulang tahun pesanan tanggal Bu. Tahu membantu orang tua itu penting. Datang tepat waktu ke sekolah juga penting. Nah, kira-kira tindakan Dea tadi sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Oke. Kira-kira Dea bersedia tidak untuk memperbaiki kesalahan Dea tadi? Bersedia Bu, saya janji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Janji untuk tidak mengulanginya lagi itu penting. Namun, tindakan apa yang kira-kira bisa Dea lakukan untuk memperbaiki kesalahan Dea tadi? Bagaimana kalau saya berdiskusi dengan teman-teman tentang pentingnya kedisiplinan dan membuat poster tentang kedisiplinan. Jadi saya akan memasang alarm agar tidak terlambat lagi Bu. Bagus. Kira-kira kapan akan Dea laksanakan? Saat istirahat nanti saya akan berdiskusi dengan teman-teman dan mulai malam ini saya akan memasang alarm Bu. Oke, bagus. Dea sudah berusaha menjadi lebih baik. Ibu doakan semoga Dea menjadi anak yang selalu menjalankan keyakinan kelas kita ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Witri. Saya dari SMP Negeri 1 Tanah Tumbuh. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Ibu Tulip adalah sangat senang karena saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya yang datang terlambat ke sekolah. Terima kasih Ibu Tulip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Uut, siswi kelas 9C SMP Negeri 1 Tanah Tumbuh tertidur di saat jam pelajaran. Dikhawatirkan Uut akan ketinggalan materi pelajaran.
Sebagai guru, saya harus bisa menyelesaikan permasalahan UUT dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi yang dilaksanakan pada jam istirahat. Berikut ini adalah skenario kasus kedua. Uut, apakah Uut tahu mengapa Uut ibu panggil? Tahu Bu, karena aku tertidur di dalam kelas. Kira-kira tertidur di dalam kelas itu apa baik, nak? Tidak Bu, minta maaf Bu. Baik, ibu tahu semua orang pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah. Nah, sekarang ibu tidak mencari siapa yang salah. Kita sama-sama mencari solusi agar Uut tidak mengantuk dan tertidur lagi di kelas ya. Iya Bu. Nah, ibu ingin tahu kira-kira apa alasan Uut tertidur di kelas? Maaf Bu, mengantuk dan tidur terlalu malam. Kenapa Uut tidur larut malam? Setiap sore ikut latihan voli untuk mengikuti kaum remaja Bu. Setelah sholat maghrib, mengaji sholat, lalu jam 10 malam baru ingat bahwa ada kelompok PR yang belum dikerjakan. Oke, ibu tahu mengikuti kegiatan di lingkungan tempat tinggal itu penting, apalagi mengaji, sangat penting. Namun, mengikuti pelajaran dengan semangat dan tidak mengantuk juga penting. Nah, sekarang ibu tanya, apakah tindakan Uut tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Apakah Uut bersedia memperbaiki kesalahan Uut tadi? Bersedia Bu, berjanji tidak akan melakukannya lagi. Oke, baik. Janji untuk tidak mengulanginya lagi itu penting. Namun, apa tindakan Uut untuk memperbaiki kesalahan Uut tadi? Uut akan mengatur waktu dengan sebaik mungkin, tidur tepat waktu dan memanfaatkan waktu istirahat dengan sebaik mungkin Bu. Baik. Nah, untuk mengejar materi pelajaran yang tertinggal bagaimana, Uut? Uut akan menanyakan pelajaran yang tertinggal kepada teman Bu. Bagus. Nah, kira-kira kapan Uut akan melaksanakannya? Mulai hari ini. Bagus. Uut sudah berusaha menjadi lebih baik. Ibu doakan agar Uut menjadi anak yang sukses dalam semua kegiatan dan juga Uut dapat menjalankan keyakinan kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uut Natalia Utami dari SMP Negeri 1 Tanah Tumbu. Tadi saya dipanggil Ibu Tulip karena saya mengantuk dan tertidur di dalam kelas. Tapi Ibu Tulip tidak memarahi saya. Kami mencari solusi dari kesalahan saya. Ketika melakukan restitusi, saya merasa dihargai. Terima kasih Ibu Tulip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul sesuai kebutuhan dasar murid tersebut dengan menempatkan diri dengan posisi kontrol sebagai manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Dengan menerapkan segitiga restitusi, guru dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid. Diharapkan nilai-nilai kebajikan ini dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid yang pada akhirnya akan menciptakan budaya positif. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif penerapan segitiga restitusi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.